Halo Coach, selamat pagi Coach. Selamat datang di pagi. Jakarta. Makasih banyak. Nah, kita mau wawancara-wawancara santai aja nih Coach. Siap. Ini kalau pertanyaannya sih yang pertama kan tadi kan Coach katanya berdomisili di Surabaya dan segala macam. Nah, sebenarnya arti kota Surabaya buat Coach Jackson tuh apa sih sebenarnya? Buat saya kota Surabaya itu segala-galanya ya. Karena saya dari dulu, sorry ya, aduh istri ini. Gak apa-apa, kan dulu aja Sebentar Coach, aku kan kan. dulu aja Coach, gak apa-apa. Saya lagi mau diwawancarai. Oke, Bos. Di mana Diego? Ini. Halo bos, kok ya Diego? I love you, you love me. We are happy family with the greatest heart and the place for you and me. Don't you say you love me too. Rindu bapaknya paling. Iya. Diego. Dadah Diego. Dadah. Love you. Bye. Anaknya umur berapa Coach? Baru 1 tahun. Oh, udah satu. Baru 1 tahun. Anak keempat. Ini Kelima. keempat, yang Oh, keempat, keempat. Oh. Yang kelima masih dalam proyek. Balik lagi deh. Artinya kota Surabaya tuh buat Coach Jackson apa sih sebenarnya? Kota Surabaya boleh dikatakan ya akar dari kehadiran saya di Surabaya, di Indonesia ini ya. Meskipun pertama saya datang ke Gresik, tapi masa awal saya lebih banyak saya habiskan waktu di Surabaya ya dengan Persebaya. Terus kebetulan juga saya dapat istri orang Surabaya sehingga boleh dikatakan Surabaya akar ya, akar dari kehadiran dan pertumbuhan saya di Surabaya, di Indonesia ini. Ya. Nah, terus kan kalau misalnya kalau saya sebut Asyabab Surabaya tuh apa yang muncul pertama kali di otak Coach nih? Ya, sabab itu ya itu langkah pertama ya. Langkah pertama saya sebagai kelanjutan karir saya di Indonesia. Pertama saya pemain Surabaya memang ya, Persebaya, banyak orang mengenal saya di Persebaya, tapi sejak saya jadi pelatih ya sabab yang membuka pintu kepada saya untuk saya menjadi pelatih dan segala sesuatu yang saya punya sampai saat ini di Indonesia tidak akan lepas dari Sabab. Dan sampai saat ini saya setiap saat saya datang ke Surabaya saya tetap menghabiskan waktu dengan anak-anak melatih mereka juga di sana. Sampai saat ini masih tetap. Misalnya Persipura domisili di Sidoarjo. Kalau ada waktu luang, sore pasti saya ke lapangan ke Bumi Moro, bantu melatih anak-anak, ketemu Pak Barmen, kita ngobrol, lepas rindu. Saya rasa Asabab ya bagian dari hidup saya sudah bisa lepas sampai kapanpun. Kenapa sih Coach bisa sedekat itu Coach sama klub ini gitu? Karena masa pemain saya pernah pada tahun 99 Persebaya mengalami sebuah masa sulit. Saya diangkat jadi pemain merangkap pelatih. Dan yang meyakinkan saya bahwa saya mampu menjalankan perannya itu adalah Pak Barmen, Pak Muhammad Barmen. Seorang sesepuh Surabaya, kota Surabaya, sepak bola Surabaya. Terus dia yang memberi kesempatan saya untuk menjadi pelatih juga. Sehingga respek, hormat saya kepada orang itu luar biasa. Dan dia tidak pernah kita punya hubungan yang dekat atau apa sebelum itu, tapi dia begitu melihat saya, dia sangat yakin bahwa saya orang yang bisa diberi kepercayaan itu, sehingga ya itu adalah sesuatu yang saya tidak bisa lupakan ya itu. Langsung klop gitu Coach ya? Iya, Gitu ya? iya orangnya ya persis sama dengan saya, orangnya tegas, Pak Barmen orangnya tegas, tapi orang yang berprinsip dan jujur, sehingga kita bisa cocok itu. Nyambung langsung. Iya langsung. Nah, kalau misalkan nama Jackson F. Tiago nih kalau di Persebaya tuh udah wah kayak didewa-dewakan lah. Juara sebagai pemain, juara sebagai pelatih. Nah, kalau misalnya saya sebut kalau tendangan gunting itu Coach paling inget momen apa sih Coach? Ada yang lawan PSM Makassar di semifinal itu pasti. Karena itu buat saya bukan soal manisnya, cantiknya golnya, tapi momennya. Ya karena gol itu mampu meloloskan Persebaya ke final Liga 3. Sehingga ya sangat terkesan ya. Pernah saya mencetak banyak, tapi pada momen seperti itu ya itu adalah sesuatu yang ya sangat mengesankan buat saya pribadi.
saya pengen puterin sedikit videonya nih coach. Kita coba cek aja sekalian, kita nonton videonya sebentar coach. Kita lihat gimana nih reaction coach waktu Oh, Monica Desideria. Sampai presenternya saya ingat. Monica, iya. Emang kalau waktu itu kan bermainnya di mana sih coach? Bisa ceritain pertandingan? Main di GBK. Mainnya di GBK. Terus Ya. bagaimana tuh coach? Situasinya, kondisinya bagaimana sih waktu itu? Itu saat itu kita tim Persebaya itu kita sangat yakin ya terhadap kemampuan masing-masing pemain. Dan tidak ada beban sama sekali kita masuk ke lapangan itu. Kita sangat yakin bahwa suatu waktu pasti akan terjadi sesuatu dan saya pasti akan dapat sebuah kesempatan untuk cetak gol. Dan saat itu kita punya Uston, kita punya Anang Maruf, kita sudah punya sebuah caranya dan saya sudah tahu bolanya jatuh di mana. Gol kedua, gol ketiga, dan gol saya, bolanya hampir sama, di posisi yang hampir sama. Kalau kalian memperhatikan itu 3-2. 3 gol itu saya terlibat dalam proses gol itu, dan bola itu selalu jatuh di posisi yang itu. Sehingga ya tinggal kita menempatkan di posisi tertentu karena kita sudah tahu bahwa bola itu akan jatuh di sana itu. Ya. Latihan udah di... Dan yang menarik dari gol ini adalah kebiasaan kita anak kecil di Brazil. Kita bermain bola di pantai, dan di pantai kita suka latihan tendangan gunting itu. Biasanya kita dulu kecil di pantai, kalau tidak ada orang untuk kita main bola, misalnya saya sama Angri, kita 2 orang saja, kita punya bola, ya ayo kita tendangan volley, kita main gitu. Aku lempar, kamu tendang. Kalau bolamu nggak masuk, ganti. Saya yang tendang, kamu yang lempar bolanya. Itu sebuah permainan kita. Foto-foto yang banyak di Brazil. Betul. Ya itu gitu permainan kita dulu. Kita volley, kita di Brazil bilang tendangan bisikleta. Kita bilang bisikleta. Kita lempar bola, masuk, aku lagi. Sampai bola itu nggak masuk. Begitu nggak masuk, baru kita gantian. Itu sebuah permainan yang kita punya di Brazil. Makanya keahlian itu sudah terbentuk dari kecil. Iya, karena memang ya permainan kita di Brazil. Sebuah permainan yang membantu melatih saya, keterampilan saya dalam melakukan itu. Pas masuk ini, pas gol yang tendangan gunting ini, apa sih rasanya waktu itu coach yang pas bisa main di puluhan ribu di GBK gitu, di depan bonek segitu banyak, bagaimana sih coach sebenarnya? Sebenarnya ya, kalau saya bicara sama kalian, kalian mungkin berpikir sombong atau apa ya. Tapi begitu kita berada di level ini, kita tidak ada perasaan apapun. Tidak ada perasaan apapun karena apa? Adalah sesuatu yang kita lakukan secara insting, secara normal. Sehingga misalnya kita masuk lapangan ada berapa orang atau apa, ya mungkin waktu masih kita berbaris atau apa, tapi begitu bola berjalan, saya pribadi tidak ada pikiran apapun. Pikiran saya konsentrasi cuma di situ. Misalnya besok kita akan bermain lawan Persija. Mungkin sebelumnya anak-anak berbaris, supporter ya. Mungkin kita masih dengar. Tapi begitu bunyi peluitnya, sudah kita nggak dengar. Saya pribadi tidak dengar apapun, tidak ada apapun yang bisa mengganggu konsentrasi saya terhadap pertandingan itu. Udah in the zone gitu ya? Ya sudah, tingkat konsentrasi kita terlalu tinggi ya. Ya, maksud saya bukan semua orang ya. Orang yang saya dididik di Flamengo ya, klub Flamengo dulu, sehingga pembinaan mental kita sangat kuat. Sehingga kita tidak terpengaruh dengan hal-hal seperti itu. Angri bisa lihat aku dulu nggak pernah ribut sama orang, protes yang berlebihan atau apa. Tidak, karena itu tadi mental kita sudah dilatih untuk menghadapi situasi-situasi seperti itu. Ya, ini rahasia jaga kulit saya ini, kopi. Ya, iya. Makanya kalau mau rahasia, ya Jackson hitam itu ya ini. Ya, ini rahasiaku ini. Makasih. Ya mungkin kayak kata Balotelli kali coach ya. Emang udah tugas saya untuk nyetak gol. Betul. Ya, jadi ya udah tidak usah berlebihan. Betul. Macam-macam gitu. Kalau Amri dengar ya komentar orang-orang yang misalnya saya tidak level Neymar, Cristiano Ronaldo, level saya di Indonesia ini ya. Tapi di Indonesia level kita cukup tinggi. Orang-orang seperti itu Zidane kita inner zone kita berbeda, tingkatnya sangat tinggi sekali. Tidak ada persoalan apapun. Mungkin kemarin kita sempat bicara wawancara, saya bilang wawancara 1 hari sebelumnya, karena hari pertandingan itu tidak mungkin saya. Karena hari pertandingan itu adalah hari saya mempersiapkan diri untuk tugas saya nanti malam atau gimana, seperti itu. Dan itu tidak bisa diganggu gugat itu. Iya, tinggal
telepon keluarga, misalnya internet atau apa, medsos atau tidak ada. Fokus cuma ya tugas saya lihat video, rekaman pertandingan, siapkan. Misalnya begini ya, kita besok main lawan Persija. Dulu saya jadi pemain, sekarang pelatih tidak bisa lagi karena bukan saya yang bermain. Tapi dulu aku jadi pemain, besok saya akan cetak 2 gol. Saya siapkan mental saya untuk terjadi momen itu, seperti deja vu. Begitu kita pertandingan itu, yang terjadi itu adalah deja vu, karena saya sudah siapkan untuk situasi itu. Iya. Jadi udah mempersiapkan diri dari sehari sebelumnya gitu ya? Sama nggak sih Coach pas jadi pelatih kayak gini Coach? Pelatih berbeda karena kamu andalkan orang lain untuk lakukan pekerjaan itu. Kalau pemain enggak, saya tahu apa yang saya akan lakukan. Dan saya bisa lakukan. Sekarang saya berharap kamu lakukan. Karena posisi saya berbeda. Saya harus siapkan orang untuk melakukan apa yang ada dalam otak saya. Lebih mematangkan persiapan. Betul, aja ya, Coach. betul. Nah kalau terus kalau misalnya pas perjalanan jadi pelatih Persebaya ini kan 2004 sampai 2005 Coach punya cerita 2003 sampai 2005. Yap. Kan Coach punya cerita yang luar biasa nih Coach. Apa sih Coach, bisa ceritain nggak sih waktu itu? Sebenarnya mungkin banyak orang tidak tahu bahwa saya sudah ikut kurs pelatih sejak tahun 98. Waktu saya jadi juara di Persebaya itu, terus terjadi krisis Mon kan. Saya sempat ke Brasil, ke China, terus Brasil. Dalam masa vakum itu ada beberapa kursus pelatih di Brasil, saya mengikuti. Karena waktu itu umur saya sudah 33. Dan saya berpikir ya mungkin 2 tahun lagi saya main bola. Hidup saya selama ini selalu saya rencanakan ya, bagaimana langkah saya ke depan, bagaimana misalnya 5 tahun ke depan saya sudah rencanakan di mana saya mau berada. Sehingga saya mengikuti kursus. Akhirnya tahun 99 itu saya diangkat jadi pemain, merangkap pelatih. Karena saya punya dasar itu ya. Terus begitu tahun 2001 saya bermain di Petro, saya pensiun. 2002 Asabab itu lagi cari pelatih. Dan kebetulan saya tidak main. Pak Barmen memberi kesempatan kepada saya, Jackson, kamu coba di sini ya, bantu saya di Asabab. Saya tidak bisa kasih apapun, apa yang kamu butuh. Dia cuma tanya itu, aku bilang, saya cuma butuh tempat tinggal dan mungkin visa. Ya itu, aku kerja di Asabab sebenarnya tidak ada gaji atau apa, enggak. Tidak ada, cuma dia bilang kalau kita juara, bonus juara itu saya kasih semua ke kamu. Ya, bonus juara waktu itu 15 juta. 15 juta. Akhirnya di Asabab kita juara langsung. Juara. Terus di tengah jalan itu saya diberi kepercayaan jadi pelatih PON Jatim untuk PON tahun 2004. Kalau nggak salah yang di Palembang atau Kaltim, aku tidak ingat betul ya. 2004 atau 2002 yang ada Hamka, Rahel, Kaltim ya, yang juara kembar itu. Seharusnya saya jadi asisten pelatih Mustaqim yang Persija ini. Terus aku di Asabab sama pelatih PON. Kita di situ, terus Asabab juara, terus tahun 2003 aku tetap di Asabab. Kita juara putaran pertama, terus putaran kedua itu Persebaya ada masalah. Waktu mau masuk 8 besar, ganti pelatih. Terus saya ditawarkan jadi pelatih. Saya ditawarkan jadi pelatih oleh Pak Haruna ini, Madura. Pak Haruna sama Pak Bror. Nah ini jadi pelatih Persebaya, puji Tuhan kita sukses ya. Karena saya mulai. Aku juara Persebaya di Divisi 1 waktu itu. 2003 juara Divisi 1, 2004 Liga Utama. Ya 2005 kita yang mundur itu, yang Persipura juara ini. Ya itu perjalanan karir saya seperti itu. Banyak hal yang menarik, tapi banyak hal yang saya tidak bisa cerita juga karena bersifat pribadi ya. Kalau saya cerita pasti bisa menyinggung perasaan orang atau apa. Tapi ya umumnya itu saya cerita ke kamu itu. Ya. Jadi emang ya pertama kali klub di Indonesia yang promosi dari liga terus langsung juara. Iya. Itu ya. Waktu itu reaksi bonek gimana sih Coach? Saya jujur ya, saya sangat beruntung. Saya sangat beruntung karena bonek sangat respect terhadap saya. Memang 2004 waktu kita mau juara, perjalanan kita ada tekanan ya, ada tekanan. Tapi tekanan itu dibuat. Yang tadi saya bilang banyak cerita yang saya tidak bisa bicara karena nanti menyinggung orang ya. Tapi tekanan yang wajar, tidak ada yang berlebihan. Tapi itu dibuat sengaja, sebuah skenario sengaja. Tapi Tuhan selalu kasih jalan untuk saya bisa berjalan sampai tujuan akhir saya. Mereka sangat respect terhadap saya, sangat luar biasa respect.
Sampai saat ini di Surabaya kemana pun saya pergi, mereka mau saya di Barito dulu, mau saya di Persipura, mereka sangat respect. Mereka masih anggap saya sebagai bagian dari tim Persebaya. Ya itu. Mungkin karena saya berdomisili di sana juga ya. Mungkin itu. Anak saya main di Persebaya. Cuma tahun terakhir dia ikut di Barito. Tapi anak saya yang Ugo 14 itu dia didikan Persebaya juga. Ya. Waktu itu coach kan bilang kalau misalnya sebagai pemain mencetak gol sudah biasa gitu kan. Waktu jadi pelatih terus menjadi juara kasta tertinggi lo coach gitu. Itu bagaimana sih untuk coach sendiri gitu loh? Rasanya bagaimana? Ya itu tadi ya. Saya tidak pernah menanggapi berlebihan karena mental itu saya tahu kemampuan saya ya, dan saya tidak akan. Kemarin di Makassar orang bertanya kepada saya, aku masuk ruang press conference. Saya masuk dengan senyum di wajah kita, meskipun kita kalah atau apa, orang kaget, oh coach kalah, tapi saya bilang, saya profesional, saya datang melayani wartawan, masa saya harus datang dengan mukanya marah atau apa, saya harus sopan, menghargai kalian. Kalau saya orangnya, aku tahu persis kemampuan saya, baiknya, buruknya saya tahu. Jelas kadang sisi buruk kita keluar, karena kita tidak bisa kontrol, karena kita manusia. Tapi saya tidak perlu orang bilang saya bagus, saya tidak perlu orang bilang saya jelek, karena saat saya bagus, saya tahu saya bagus. Saat saya jelek, saya pun tahu saya jelek. Karena saya orang pertama yang lakukan evaluasi pribadi untuk menjadi lebih baik. Salah satu kunci yang saya bisa eksis terlalu lama di dunia ini, karena meskipun saya sukses, saya selalu cari sesuatu yang saya bisa lebih baik lagi. Meskipun dalam saat yang saya sukses. Makanya waktu di Persebaya kita juara itu, jelas saya bangga. Karena langkah awal ya, saya bisa sampai saat ini karena awalnya proses saya mulus, lancar. Tapi saya tidak menanggapi berlebihan. Saya bersyukur pada Tuhan, berterima kasih, tapi wajar karena sepak bola ya sadis. Ada saat kita di atas, ada saat yang. Dan kalau kita di atas, kita meninggikan diri, nanti begitu kita jatuh pasti juga kita depresi atau apa. Sehingga saya menanggapi semua wajar lah. Tidak berlebihan, mau di atas maupun di bawah, wajar. Tidak ada sesuatu yang bisa membuat saya depresi berat, tidak. Karena ya itu, saya bisa menempatkan diri di kedua momen itu. Mentalitinya emang udah di-set gitu ya coach? Iya, karena kita harus tahu, saat ini kita sukses, besok belum tentu. Dan kalau kita tidak mempersiapkan diri untuk menghadapi situasi itu, kita hancur. Mungkin ini sama kayak ceritanya waktu coach mencoba menjajal di Penang FA kali coach ya? Ya, di Pinang sebenarnya mungkin orang anggap di sana kita gagal ya. Tapi ceritanya kita di sana sangat luar biasa sukses. Karena tujuan kita ke sana pertama adalah kita bisa bawa timnya ke Liga 1. Terus yang kedua mengorbitkan beberapa pemain muda. Liga pertama kita langsung sukses, kita langsung ke Liga pertama. Terus kita sampai bawa Faiz Subri itu untuk dapat FIFA Award di tahun 2015 atau 16. Di tengah jalan kita tidak bisa melanjutkan karena banyak persoalan, karena di Malaysia berbeda dengan Indonesia. Di Malaysia banyak persoalan politik. Mungkin kalau kalian bicara sama Pak Rahmat Dahmawan, dia akan cerita. Kalian bisa lihat di sana tim yang saat ini bagus macam Felda, PKNS, bagus tiba-tiba ambruk karena persoalan politik. Sehingga sejarah saya di Malaysia sangat luar biasa sebenarnya. Cuma memang putus di tengah jalan karena banyak persoalan. Akhirnya coba lihat sekarang Penang berada di mana. Mereka jatuh lagi. Karena itu awal dari persoalan yang sudah mulai datang ke... Ya. Tapi Penang luar biasa, pengalaman sangat luar biasa. Dari aspek finansial, kehidupan, pengalaman hidup. Menurut saya, buat saya pribadi sebuah pengalaman yang sangat-sangat luar biasa. Karena dari dulu aku punya keinginan pergi ke sebuah kompetisi berbeda. Dan di sana dalam waktu 2 tahun kita bisa mencapai itu. Luar biasa. Kalau mungkin kamu klik Penang, ya pasti nama saya tercantum di situ. Dalam sejarah mereka pasti tetap. Karena dalam beberapa tahun terakhir saya yang pernah bawa mereka. Dan tahun ini seharusnya mereka lolos juga. Yang meloloskan mereka adalah asisten saya pada waktu itu juga. Iya, Coach Mansur. Sehingga ya mungkin orang berpikir kita gagal karena tidak tahu konteksnya semua. Tapi dari tugas yang kita diberikan, kita mencapai semuanya. Cuma di tahun kedua banyak persoalan. Yang wajar dalam sepak bola Malaysia itu. Iya.
kan kalau sekarang kita ngomongin soal coach bersama Persipura nih, Coach Jackson masih tercatat sebagai pelatih klub Indonesia paling sukses di AFC Cup, lolos ke semifinal waktu itu bersama Persipura. Nah waktu itu sempat menang 4-2 atas Erbil coach di liga di leg pertama itu. Bagaimana sih coach waktu itu suasana dan apa yang coach kasih tahu di ruang ganti sampai bisa mengejutkan seperti itu coach? Sebenarnya anak-anak Papua ini pada waktu itu ya sangat memudahkan tugas saya sebagai pelatih karena memang mereka punya kemampuan dan skill yang sangat luar biasa ya, di atas rata-rata. Salah satu contohnya sampai saat ini mereka masih tetap eksis ya, meskipun bukan di level yang sama, tapi mereka masih bisa tetap bersaing menjadi sebuah tim yang kompetitif. Saya di sana cuma coba kembangkan ya kemampuan kelebihan yang mereka punya secara individu, terus menyatukan dalam sebuah tim, membuat kita menjadi sebuah tim yang cukup kompetitif dengan sepak bola yang modern, bukan sepak bola Indonesia yang menjadi patokan kita. Kita membentuk tim, latihan, semua itu dengan konteksnya untuk bermain di Asia. Bagaimana tim ini punya visi bermain di level itu. Karena berbeda, kamu ikut bermain di Liga Indonesia, sama kamu ikut di kompetisi di Asia. Kalian kalau melihat kompetisi di Asia, mungkin tim dari negara yang Filipina, Brunei atau apa, meskipun yang meskipun tidak punya tradisi apa, tapi mereka bisa menyulitkan klub-klub Indonesia. Karena apa? Aspek taktik dalam bermain. Dan itu kadang di liga kita diabaikan dalam sepak bola, karena sepak bola di sini menurut saya sepak bola yang agresif ya, bukan fisikal tapi agresif yang kadang mengandalkan insting, bukan sebuah konsep ya, bukan sebuah konsep yang direncanakan dengan baik. Itu pendapat saya pribadi, mungkin saya salah tapi pendapat saya pribadi begitu. Makanya saya coba di Persipura membawa beberapa aspek taktik untuk permainan kita di level itu. Saya pelajari level itu, kira-kira konteks apa yang saya bisa membawa ke tim saya supaya tim saya bisa tampil di level ini dengan kualitas yang sama dengan pesaing-pesaing lain itu. Kalau waktu suasana waktu kemenangan di Mandala yang 4-2 itu bagaimana sih coach? Apakah emang sudah anak-anak menyangka bakal menang kayak gitu nggak sih coach? Tidak ada yang menyangka kita bisa menang seperti itu. Kalau saya pribadi, pertandingan yang paling menarik buat saya sepanjang saya di Persipura itu adalah saat kita kalahkan Chonburi di leg pertandingan pertama home Persipura. Waktu itu kita main di GBK, terus pertandingan itu kita pindah ke Mandala, kita kalahkan mereka 3-0. Ada yang kita menang lebih besar lagi 9-2 atau apa, tapi buat saya Chonburi itu karena itu tadi konsep taktikal dari sebuah permainan itu dalam pertandingan itu nampak sangat kelihatan sekali. Itu buat saya sebuah pertandingan yang sempurna dari aspek taktikal. Itu makanya buat saya yang paling terkesan pertandingan itu. Tapi di sekitar kita euforia luar biasa, sangat luar biasa dari masyarakat. Kalian tidak bayangkan kecintaan masyarakat Papua terhadap Persipura itu. Tidak ada tim di Indonesia seperti mereka. Jujur tidak ada. Mau Persija, mau Persebaya, mungkin Persija, Persebaya mereka punya supporter khusus. Tapi kalau di Papua itu semua kelompok, mau dari guru, pendeta, mau siapapun, serius. Semua itu merasa bagian dari Persipura itu. Karena ya kebanggaan mereka ya tinggal itu saja. Sehingga atmosfer di sekitar kita itu sangat luar biasa. Mungkin Persija, Persebaya kita lihat anak muda, anak remaja, atau kalau di sana enggak, kamu lihat nenek, kakek, anak kecil, bawa anak, sangat luar biasa. Jauh berbeda dengan sepak bola dimanapun. Aku nggak tahu Aceh ya, tapi di Papua Persipura itu bukan support yang kita punya. Kita punya macam seperti keluarga lah, seperti keluarga. Ya, beda-beda dengan klub lain. Betul. Ya. Nah, terus kita lanjut ke pernah menangani timnas Indonesia nih coach pada 2013. Terus gimana sih waktu dikasih kepercayaan untuk melatih timnas itu coach?